Mario Alberto Kempes merupakan legenda sepak bola Argentina yang berposisi sebagai penyerang. Dia dikenal sebagai pahlawan tim nasional Argentina dalam meraih Piala Dunia pertama bagi mereka pada tahun 1978 yang diadakan di negaranya sendiri. Ingatan para penggemar Argentina masih terpatri dengan kuat mengenai momen tersebut, di mana pemuda berusia 23 tahun kala itu dengan rambut panjangnya menerobos pertahanan Belanda dan mencetak gol penentu di babak perpanjangan waktu, mengantarkan Albiceleste meraih gelar paling prestisius tersebut. Tidak hanya di level tim nasional, Kempes juga meninggalkan jejak yang signifikan di mantan klubnya, terutama di Rosario Central dan Valencia. Di Valencia, dia menunjukkan kecepatan lari yang mengesankan, kemampuan menguasai bola dengan baik, dan posisi yang cermat di kotak penalti. Ia juga terkenal dengan tembakan akuratnya dari jarak jauh, serta menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah kedua klub tersebut. Dia dianggap sebagai penyerang terbaik sepanjang sejarah Valencia menurut surat kabar Marca. Bersiaplah karena hari ini kita akan bertemu dengan legenda sepak bola paling dirindukan dalam sejarah Argentina, seorang pria yang lincah dengan bakat istimewa. Mari simak kisahnya. Mario Kempes lahir pada 15 Juli 1954 di Belleville, Argentina. Kempes tumbuh dalam keluarga sederhana bersama kedua orang tuanya, yang bernama Oscar del Favero dan Maria Olga Kempes. Masa kecilnya hanya dihabiskan dengan bermain sepak bola yang akhirnya membuka jalan menuju karir yang cemerlang di dunia sepak bola di kemudian hari. Memang bakat Kempes dalam sepak bola sudah mulai terlihat sejak usia dini. Ia sering kali bergabung dengan teman-temannya untuk bermain bola di jalanan dan menunjukkan keahlian yang luar biasa. Ketertarikan pada olahraga ini membawanya mendapatkan perhatian klub lokal yang ada di desanya, yaitu Instituto de Córdoba. Kempes kemudian bergabung dengan akademi sepak bola klub tersebut. Di sana dia dapat mengasah keterampilan dan potensinya sebagai pemain sepak bola dengan baik. Debut Kempes di tim utama Instituto terjadi pada tahun 1970 saat usianya genap 16 tahun. Dan ia akan bermain untuk klub lokal asal Cordoba ini selama beberapa tahun, sebelum akhirnya mendapatkan perhatian klub-klub yang lebih besar di Argentina akibat dari penampilannya yang semakin membaik. Performa impresifnya di Instituto membantu Kempes meraih kesempatan untuk bergabung dengan Rosario Central saat usianya genap berusia 20 tahun. Meskipun Rosario Central tidak meraih posisi teratas di kejuaraan lokal dalam beberapa tahun terakhir, penampilan Kempes menarik perhatian Valencia di Spanyol dan negosiasi pun segera dilakukan. Sebagai pemain sepak bola, Kempes bukanlah berasal dari keluarga bangsawan. Dia dilahirkan dari keluarga kelas menengah yang mengalami kesulitan keuangan akibat krisis ekonomi dan juga menghadapi tantangan terkait dengan politik peronisme. Ketika kudeta militer terjadi di Argentina pada bulan Maret 1976, ia memutuskan untuk menerima tawaran dari Valencia dan membawa seluruh keluarganya pindah ke Spanyol untuk melarikan diri dari rezim militer. Di musim pertamanya di Valencia, Kempes langsung menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dengan bisa mencetak 24 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Spanyol. Meskipun timnya hanya finish di peringkat ke-7, tetapi mereka hanya tertinggal 10 poin dari sang juara Atletico de Madrid. Musim berikutnya, Kempes tampil bahkan lebih baik dengan bisa mencetak 28 gol. Sekali lagi menjadi pencetak gol terbanyak, dan membawa Valencia finish di posisi keempat serta berhak lolos ke Piala UEFA. Musim tersebut akan diakhiri dengan sempurna saat Kempes menjadi pahlawan dalam ajang Piala Dunia 1978 di negaranya sendiri. Sebagai tuan rumah turnamen, Argentina memiliki tekanan besar untuk tampil dengan baik di hadapan para pendukungnya yang fanatik. Kempes bermain sebagai penyerang utama dalam skuad Argentina dan menjadi salah satu pemain paling menonjol sepanjang turnamen. Dia menunjukkan kemampuan luar biasa dan ketajaman dalam mencetak gol yang membuatnya menjadi sosok yang menakutkan bagi para lawan. Selama babak grup, Kempes mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-1 saat melawan Hungaria. Namun penampilannya yang paling spektakuler terjadi di pertandingan final saat melawan Belanda yang legendaris. Pertandingan final Piala Dunia 1978 berlangsung pada 25 Juni 1978 di Estadio Monumental di Buenos Aires yang disaksikan 70.000 penonton. Pertandingan itu berjalan dengan ketat. Argentina dan Belanda merupakan tim terbaik pada saat itu dengan deretan pemain bintang yang ada di kedua tim. Kempes kemudian mencatatkan namanya dalam sejarah dengan mencetak gol pembuka pada menit ke-38. Gol ini memberikan keunggulan bagi Argentina. Namun Belanda tidak menyerah begitu saja, mereka berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-82. Hingga babak normal, kedua tim tetap bermain imbang hingga harus dilanjutkan dengan babak tambahan waktu.
Di sini akan muncul momen ajaib yang melibatkan Kempes. Pada menit ke-105, Kempes menerima umpan dari Daniel Bertoni dan dengan tenang melewati kiper Belanda sebelum melepaskan tembakan yang mengoyak jala. Argentina kemudian menambah 1 gol lagi pada menit ke-115 gol untuk menegaskan kemenangan mereka yang kali ini dicetak oleh Bertoni. Kempes memberikan kontribusi yang luar biasa selama turnamen ini dengan mencetak total 6 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen tersebut. Penampilan gemilang Kempes dalam Piala Dunia 1978 tidak hanya memberinya gelar juara dunia pertama bagi negaranya, tetapi juga mengukuhkannya sebagai salah satu legenda sepak bola Argentina. Ia menjadi simbol keberhasilan Argentina di tingkat internasional dan diakui sebagai salah satu pemain terbaik pada masanya. Kemampuan mencetak golnya yang luar biasa, ketangguhannya di lapangan, dan kemampuan untuk tampil apik di momen penting menjadikannya pahlawan bagi jutaan pendukung Argentina dan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Ironisnya, saat kembali ke Valencia pada musim 1979, performa Kempes justru menurun. Ia hanya terlibat di 12 pertandingan bersama timnya, meski masih bisa mencetak 9 gol. Di akhir musim, Kempes memutuskan untuk kembali ke negaranya untuk menerima pinangan River Plate. Klub tersebut sengaja mendatangkan Kempes ke markas mereka sebagai respon dari musuh bebuyutan mereka, Boca Junior, yang merekrut Diego Maradona. Bersama River Plate, kemampuannya seolah kembali. Dia bermain apik di musim pertamanya dengan bisa mencetak 15 gol dan mempersembahkan gelar Copa Libertadores kepada timnya. Pada Piala Dunia 1982 yang diselenggarakan di Spanyol, namanya kembali masuk dalam skuad Argentina. Di ajang tersebut, Argentina berada di grup 3 bersama dengan Brasil, Italia, dan Hongaria. Argentina adalah juara bertahan setelah memenangkan Piala Dunia pada tahun 1978 di kandang sendiri. Argentina memulai turnamen dengan hasil imbang 0-0 saat melawan Belgia, kemudian mereka kalah 1-2 dari Italia. Dan pada pertandingan terakhir di babak grup saat berhadapan dengan Brasil, Argentina kalah 1-3. Hasil tersebut menyebabkan Argentina finish di peringkat keempat di grup 3 dan tersingkir dari turnamen. Itu menjadi penampilan yang mengecewakan bagi timnas Argentina, terutama statusnya yang merupakan juara bertahan. Penampilannya yang buruk dalam Piala Dunia 1982 menandai awal kemunduran dalam karir Mario Kempes. Setelah hasil buruk itu, Valencia kemudian meminatinya kembali. Namun bergabungnya Kempes ke klub asal Spanyol tersebut untuk kedua kalinya tidak berjalan dengan baik. Dia tampil loyo dan performa Valencia terus mengalami penurunan hingga harus terdegradasi dari La Liga. Di akhir musim, Kempes memutuskan untuk hengkang ke Hercules, sebuah tim yang baru saja promosi ke Liga Utama Spanyol. Di tim itu, sentuhan ajaib Kempes nyaris tak terlihat, malahan pada musim 1985 timnya kembali terdegradasi ke Divisi 2. Kempes kemudian menghabiskan 6 tahun di sepak bola Austria, dengan bermain di beberapa klub kecil seperti Polten. Pada tahun 1996, ia mencoba mempertahankan karirnya di persepakbolaan Indonesia bersama rekan senegaranya Pedro Pasculi. Dia disewa sebagai pemain sekaligus pelatih untuk tim Pelita Jaya. Meski usianya sudah menginjak umur 40 tahun, di musim pertamanya dia bisa mempersembahkan gelar juara Galatama pada klub tersebut. Pada 1997, Kempes akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu. Indonesia menjadi tempat terakhirnya menginjak rumput lapangan hijau sebagai pemain. Sementara itu, karir kepelatihannya masih terus berlanjut dalam beberapa tahun berikutnya, tetapi dia lebih banyak berlatih di klub-klub yang lebih kecil. Independiente Petrolero dari Bolivia adalah klub terakhir yang dia latih sebelum meninggalkan klub tersebut pada tahun 2001. Inilah akhir kisah yang membanggakan dari perjalanan seorang legenda abadi sepak bola, Mario Kempes. Dengan kepiawaiannya yang luar biasa, ia menjadi sosok yang menghiasi sejarah Argentina dengan mengantarkan negaranya meraih gelar Piala Dunia pertama. Dengan permainan yang brilian dan ketangguhannya yang tak tergoyahkan, Kempes membuktikan kehebatannya di lapangan, mencetak gol-gol yang memukau dan memberikan kebahagiaan kepada jutaan penggemar Argentina di seluruh dunia. Dalam momen magis di Stadion Monumental Antonio Vespuccio Liberty, dia menunjukkan jiwa juara sejati, menyatukan bangsanya, dan menjadikan Argentina sebagai kekuatan sepak bola yang diakui secara global. Kisah Mario Kempes tetap hidup sebagai inspirasi bagi generasi masa depan, membuktikan bahwa dengan dedikasi, semangat, dan bakat yang luar biasa, segala mimpi dapat menjadi kenyataan.